Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongannya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan dengan berkah salawat kami semua termasuk mendapatkan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan tak lupa pula, sebelum memulai membaca, kita bertawassul kepada guru-guru kami dan seluruh ulama, terkhusus kepada ulama Campalagiang, Kiai Haji Arsyad Makdapungan, Kiai Haji Rahim, Kiai Haji Muhammad Zain, Kiai Haji Mahmud Ismail, Kiai Haji Mahdi, Kiai Haji Muhammad Dahlan, Rueda, serta Nunggurut Tak Kiai Haji Abdul Latif Busyra, dan guru-guru yang telah membimbing kita. Mudah-mudahan dengan berkah Al-Fatihah, semua guru-guru kita diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang untuk membimbing kami. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah juga, dan kami juga khususkan Al-Fatihah untuk Kiai Haji Nur Husain, Ketua Umum MUI Sulawesi Barat, yang baru saja tadi pagi jam 10 meninggalkan kita. Mudah-mudahan dengan berkahnya Al-Fatihah diterima semua amal ibadahnya dan dia ditempatkan oleh Allah di tempat orang-orang syuhada. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Baiklah, pada kesempatan sore hari ini kami mencoba memaparkan sebuah pembahasan cabang-cabang dari bab puasa yang berkaitan dengan al-iftar, yang berkaitan dengan berbuka. Maka kami memulai dengan perkataannya musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Furu'un, beberapa cabang. Yajuzu lis-shaimi al-iftaru bi khabri adlin bil ghurubi. Boleh bagi orang yang berpuasa berbuka dengan beritanya orang yang adil tentang terbenamnya matahari. Wa kadza bisima'i adzanihi. Dan begitu juga artinya diperbolehkan juga bagi orang yang berpuasa berbuka sebab ia mendengar azannya orang yang adil yang mengetahui tentang waktu-waktu. Jadi diperbolehkan itu berbuka kalau mendengar berita orang yang adil
tentang terbitnya matahari atau mendengar azannya orang yang adil. Wa yahrumu lisyakki al-aqlu akhiran nahari hatta yajtahida wa yadhunna inqida'ahu. Dan haram bagi orang yang ragu makan pada akhir siang. Yang dimaksud akhir siang di sini adalah ghurubus syamsi, terbenamnya matahari, hingga ia berijtihad terlebih dahulu dan ia menduga selesainya siang dari ijtihad tersebut. Wa ma'adzalika al-ahwatu. Dan bersama itu, keraguan yang memperbolehkan atas makan, sebaiknya berhati-hati. As-sabru lil yakini, berupa sabar kepada keyakinan. Jadi begini, orang yang ragu terhadap terbenamnya matahari tidak diperbolehkan baginya berbuka, haram baginya untuk makan, hingga ia berijtihad terlebih dahulu dan ia menduga dari ijtihad tersebut bahwasanya matahari sudah benar-benar terbenam. Namun bersama diperbolehkannya ia makan setelah ijtihad tersebut, dianjurkan bagi dia untuk berhati-hati. Dan kehati-hatiannya ini berupa ia sabar terlebih dahulu hingga datang keyakinan yang menandakan bahwasanya memang betul terbenam matahari. Adapun yang dimaksud ijtihad di sini ialah berupa mendatangkan tanda-tanda maghrib. Semisal ia melihat jam. Ijtihadnya itu berupa melihat jam, semisal. Atau ijtihadnya itu melihat kebiasaan dari dirinya. Semisal, biasanya kalau jam 6 lewat, berarti sudah masuk waktu maghrib. Nah, itu. Maka ketika ia menduga bahwasanya waktu maghrib, sudah diperbolehkan baginya untuk makan. Wa yajuzul aklu idza dhanna baqa'al laili bi ijtihadin au ikhbarin. Dan boleh makan apabila menduga masih tersisa malam, masih menetap itu malam. Baik itu dugaannya dengan ijtihad atau memberitahukannya orang yang adil bahwasanya ini masih malam. Wa kadza law syakka. Dan begitu juga bagi orang yang ragu tentang ini masih malam atau tidak. Kenapa diperbolehkan makan? Li'annal aslah baqa'ul laili. Karena sesungguhnya asalnya itu memang masih menetap itu malam. Lakin yukrohu, akan tetapi dimakruhkan makan. Jadi orang yang ragu atau orang yang menduga menetap itu malam, diperbolehkan atasnya untuk makan. Hanya saja dimakruhkan bagi orang yang ragu. Walau akhbarahu adlun tulu al-fajri. Namun seandainya memberitahukan orang adil kepadanya, orang yang berpuasa, bahwasanya memang telah terbit fajar, tamadahu, maka wajib bagi dia memegang perkataan itu. Wajib bagi dia mengambil perkataan tersebut. Maksudnya wajib bagi dia meyakini perkataan tersebut. Wa kadza fasikun dhanna sidaqahu. Dan begitu juga maksudnya wajib juga bagi orang yang berpuasa menerima atau mempercayai pemberitahuannya orang yang fasik yang ia menduga kejujuran orang fasik tersebut tentang terbitnya fajar. Walau akala bi ijtihadin. Dan apabila ia makan dengan ijtihadnya, awalan wa akhiran, pada awal siang, yang dimaksud dengan pada awal siang ini adalah
qoblal fajri, sebelum terbitnya fajar. Au akhiron, atau ia makan pada akhir siang. Akhir siang yang dimaksud di sini adalah terbenamnya matahari. Fabana annahu akala naharon, lalu jelas ternyata ia makan pada siang hari. Batola somuhu, maka batal puasanya. Jadi orang yang menduga sebab ijtihadnya bahwasanya ini masih malam, lalu jelas ternyata masih siang, ternyata sudah siang, maka batal puasanya. Kenapa batal? Idla ibrata bidzannil baini khat'uhu, karena tidak ada pengibaratan dengan dugaan yang jelas kesalahannya. Yang dimaksud di sini adalah karena sudah jelas bahwasanya dugaannya itu betul-betul salah. Jadi sudah pasti batal puasanya. Fa illam yabin syai'un sahha. Namun apabila tidak jelas sesuatu darinya, kalau itu adalah siang, tidak jelas bahwasanya dia makan pada waktu siang, maka puasanya tetap dikategorikan sebagai sah. Walau tala'al fajru wa fi famihi ta'amun. Dan apabila telah terbit fajar dan pada mulutnya orang yang berpuasa ta'amun ada makanan, falafadahu qabla ayyanzila minhu syai'un li jawfihi. Kemudian ia memuntahkan sebelum turun darinya itu makanan sesuatu kepada tenggorokannya, sahha saumuhu, maka puasanya tetap dikategorikan sah. Wakadha, dan begitu juga, maksudnya sah juga itu puasanya, lau kana mujami'an indat ibtila'i tulu'il fajri fanaza'a fil hali. Apabila adalah seseorang berjima ketika awal terbitnya fajar ia berjima. Fanaza'a fil hali, lalu ia mencabutnya seketika itu juga, fala yafturu in anzala, maka tidak batal puasanya sekalipun keluar maninya. Kenapa sedemikian? Li'annan naz'ah tarkun lil jima'i, karena ketika ia mencabut maka berarti ia telah meninggalkan jima. Fa illam yanzi halan, namun apabila ia tidak mencabutnya seketika, lam yan akidis saumu, maka batal puasanya. Wa alaihi al-qada' wal kafaratu, dan wajib atas orang tersebut untuk melakukan qada dan wajib juga berkafarat. Wa yubahu fitrun fi shaumi wajibin bimaradin mudirrin dararan yubihu tayammum. Dan diperbolehkan juga itu berbuka, artinya tidak berpuasa pada puasa wajib sebab sakit yang menyusahkan. Suatu sakit yang sangat menyusahkan yang sampai-sampai memperbolehkan kepada tayamum. Jadi memang ada beberapa juga keadaan yang diperbolehkan bagi seseorang berbuka. Boleh ada juga beberapa keadaan yang diperbolehkan orang berbuka atau tidak berpuasa. Sekalipun belum terbenam matahari, boleh baginya untuk berbuka atau tidak berpuasa. Keadaan pertama adalah keadaan yang disebabkan oleh sakit, yang sakit tersebut menyusahkan bagi dirinya. Dan seperti itu juga apabila orang yang khawatir apabila ia berpuasa, maka akan lambat sembuhnya, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Wa fi safarin qasrin, dan diperbolehkan juga tidak berpuasa pada perjalanan qasar. Jadi orang yang melakukan perjalanan qasar boleh tidak berpuasa. Adapun yang dimaksud dengan perjalanan qasar di sini ialah perjalanan yang sampai kepada 2 marhalah atau 80 km. Serta perjalanan ini adalah perjalanan yang diperbolehkan. Perjalanan ini berupa perjalanan yang diperbolehkan seperti untuk berdagang
atau perjalanan ini tujuannya untuk silaturahim. Dan disyaratkan juga bagi perjalanan ini adalah perjalanan yang terjadi sebelum terbitnya fajar. Jadi, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Qutul Habib. Jadi, adapun perjalanan yang terjadi setelah terbitnya fajar, maka tidak boleh bagi orang tersebut untuk membatalkan puasanya. Kecuali apabila ia mengalami kesukaran yang sangat atau ia akan binasa sebab berpuasa dalam keadaan melakukan perjalanan. Tuh. Jadi itulah tadi beberapa syarat diperbolehkannya bagi orang yang musafir untuk membatalkan puasanya. Duna qasirin wa safarin ma'siyatin. Tidak diperbolehkan berbuka atau tidak diperbolehkan untuk membatalkan puasanya bagi orang yang melakukan perjalanan pendek yang kurang dari 2 marhalah. Wasafarin ma'asiyatin atau perjalanannya itu berupa perjalanan maksiat. Seperti orang yang ke Makassar tujuannya untuk melakukan begal misalnya. Maka tidak boleh bagi dia untuk membatalkan puasanya. Harus bagi dia untuk berpuasa. Wa shaumul musafiri bila dararin ahabbu minal fitri. Adapun puasanya orang yang melakukan perjalanan tanpa menyusahkan bagi dirinya, maka itu lebih dicintai, lebih afdal daripada berbukanya. Jadi memang bagi orang yang melakukan perjalanan yang diperbolehkan dan perjalanan itu boleh tidak berpuasa. Tapi seandainya ia berpuasa dan puasa itu tidak menyusahkan bagi dirinya, maka itu lebih afdol. Terus keadaan yang ketiga dari diperbolehkannya itu berbuka, wali khaufi halakin, dan karena khawatir akan binasa. Bisaumi, sebab puasa tersebut minal atshi aujuin wa in kana sahihan mukiman, dari sangat hausnya atau lapar sekalipun adanya orang tersebut termasuk orang yang sehat, orang yang mukim, orang yang tidak melakukan perjalanan. Jadi diperbolehkan juga itu tidak berpuasa bagi orang yang khawatir apabila ia berpuasa ia akan binasa. Ia akan binasa karena ia tidak tahan terhadap haus atau ia tidak tahan terhadap lapar. Sekalipun kalau dilihat dari fisik, ini orang kayaknya mampu untuk berpuasa. Dilihat dari fisik, ini orang sehat. Tetap juga tidak bisa diperbolehkan untuk tidak berpuasa kalau khawatir akan kebinasaan. Dan disebutkan juga di dalam kitab I'anatul Thalibin, bahkan orang yang khawatir kebinasaan wajib baginya untuk berbuka. Dan seandainya apabila ia menetap terhadap puasa tersebut, lalu ia mati sebab puasa tersebut, maka ia mati dalam keadaan berdosa. Karena sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, la taqtulu anfusakum. Janganlah kalian bunuh diri kalian. Surah An-Nisa ayat ke-29. Wa aftal Adra'iyu, dan memfatwakan juga Imam Adra'i bi annahu yalzimul hasadina wa nahwahum tabyitun niyati kulla lailatin. Sesungguhnya wajib bagi penunai panen atau serupanya berniat tiap-tiap malam. Summa man lahiqahu minhum musyaqqatun syadidatun aftoroh. Kemudian apabila mengikuti dari mereka kesukaran yang sangat, aftoroh, maka diperbolehkan ia berbuka. Wa illa,
fala. Namun apabila tidak mengikuti terhadap mereka kesukaran yang sangat, maka tidak boleh baginya untuk berbuka. Jadi, adapun orang yang selalu bekerja seperti penunai panen, orang yang panen atau serupanya dari tukang batu dan sejenisnya, berfatwa Imam Az-Zura'i bahwasanya tetap wajib bagi dia untuk berniat setiap malam, berniat berpuasa untuk setiap malam. Namun, apabila puasa tersebut menyusahkan bagi dirinya, maka boleh baginya untuk berbuka. Dan apabila puasa itu tidak menyusahkan bagi dirinya, maka tidak boleh baginya untuk berbuka. Tuh. Itulah tadi beberapa keadaan yang diperbolehkan untuk berbuka. Wa yajibu imsakun an muftirin fihi ramadhana faqat duna nahwi nadrin wa qada'in in aftara bi ghairi udrin min maradin aw safarin aw bi ghalatin. Dan wajib itu menahan di dalam bulan Ramadan, wajib menahan dari orang yang membatalkan puasanya pada bulan Ramadan, tidak pada selain bulan Ramadan, seperti orang yang melaksanakan puasa nazar atau puasa qada. Apabila ia membatalkan puasanya dari tanpa uzur atau batal puasanya sebab kesalahan, wajib bagi dia untuk menahan. Maksudnya menahan di sini adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi kalau ada seseorang yang sengaja membatalkan puasanya pada bulan Ramadan, wajib bagi dia untuk menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasanya. Begitu juga dengan orang yang salah duga. Seperti orang yang makan yang ia menduga bahwasanya malam. Ternyata dia makan pada waktu siang. Maka wajib bagi dia menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jangan sampai berpikir, oh gara-gara makan makan Kak tadi jam 6, berarti batal terus itu puasaku. Tidak. Memang batal puasanya, tapi tetap diwajibkan bagi dia untuk menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kenapa sedemikian? Lihurmatil waqti, karena untuk menghormati waktu. Walaisal mumsaku fi saumin syar'in. Namun, tiadalah bentuk menahan tersebut, tiadalah menahannya tersebut dikategorikan sebagai puasa syariat. Jadi, menahannya itu tidak dihitung sebagai puasanya. Maka karena tidak dihitung sebagai puasa, maka wajib bagi dia mengkodoknya, menggantinya apabila ia mengerjakan hal tersebut. Lakinnahu yusabu alaihi, akan tetapi tetap diberikan pahala atas menahan tersebut. Fayaqsumu bijima'in. Lalu apabila ia berjima, kan diwajibkan menahan. Namun apabila ketika diwajibkannya menahan, dia berjima, maka ia berdosa. Wala kafarota, dan tidak kafarot, tapi berdosa. Wa nudiba imsakun limarodin syufyah. Dan disunnahkan menahan juga dari segala sesuatu yang membatalkan puasa bagi orang yang sakit yang telah sembuh di pertengahan hari. Jadi semisal ada orang yang sakit malam sampai pagi tidak sembuh, ternyata pas siang dia sembuh, maka disunnahkan bagi dia untuk menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Wa haidin tahurat asna'ahu, dan disunnahkan juga menahan bagi orang yang haid yang suci pada pertengahan hari. Semisal ada seorang perempuan yang ternyata terputus darahnya pada pertengahan hari, maka disunnahkan bagi dia untuk menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, itulah tadi seputar beberapa keadaan yang diperbolehkan untuk berbuka, tidak berpuasa, dan beberapa keadaan
yang diwajibkan untuk menahan dan beberapa keadaan juga yang yang disunnahkan untuk menahan. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau memang ada kata-kata yang salah, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Sekali lagi, kalau ada salah kata, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.